setelah dinikmati kecantikan daripada almarhum ini, tapi diperlakukan, dibuang begitu saja. Bayangkan orang sudah terkapar, katakanlah dia bukan yang melindas, ditaruh di bagasi Mbak Anissa. Sementara mungkin waktu dia mau peluk, waktu birahinya memeluk, tetapi ditaruh di sampingnya. Terima kasih, Anda masih bersama kami. Saya langsung ke Bang Saur. Tadi saya sempat bertanya ke Pak Dimas, bukankah kalau misalnya kematian yang disebabkan oleh kelalaian juga ada setidaknya 1 sampai 5 tahun. Walaupun tadi ditolak tegas oleh Mas Dimas, ini nggak mungkin sengaja. Kalau menurut Bang Saur seperti apa? Bahkan karena kelalaian pun diabaikan. Saya terus terang dari penjelasan kuasa hukum almarhum, saya seperti kehilangan kata-kata. Mbak Anissa, saya bukan kuasa hukum daripada almarhum dan saya juga bukan saudaranya. Tapi kami dipertemukan saudara sebangsa dan setanah air. Hakim memutus adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Maknanya apa Mbak Anissa? Keadilan bukan saja kepada almarhum, keadilan bukan juga kepada terdakwa, tetapi juga kepada mahasiswa anak-anak saya ini, kepada Nisa dan juga yang mulia juga Pak Maru. Lihat gelombang-gelombang protes, diskursus kita setiap yang hari. mestinya kita istirahat malam hari ini. Pak Maru harus duduk dia karena terbatas usianya. Tetapi dia harus datang ke studio ini untuk bicara soal keadilan. Kalau saya tadi mendengarkan perlakuan daripada terdakwa ini minta maaf. Minta maaf. Karena mereka pacaran. Setelah dinikmati kecantikan daripada almarhum ini, tapi diperlakukan, dibuang begitu saja. Bayangkan orang sudah terkapar, katakanlah dia bukan yang melindas, ditaruh di bagasi Mbak Anissa. Sementara mungkin waktu dia mau peluk, waktu birahinya memeluk, tetapi ditaruh di sampingnya. Tetapi ketika mungkin birahinya tidak ada, dan dia dalam keadaan sekarat, pantas gak itu dibawa di bagasi? Oleh karena itu saya kira, saya terus terang, kalau memang ada dugaan seperti juga yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarganya, melaporkan ke KY, melaporkan ke KPK, andaikan si hakim ini, andaikan tidak ada rasa, saya bilang rasa keadilannya, dia layak dihukum seberat-beratnya. Karena apa Mbak Anissa? Kita harus gempar bangsa ini atas putusannya. Orang kemudian meninggalkan pekerjaan untuk berdemonstrasi. Ada nurani yang paling dalam yang diusik daripada rasa keadilan masyarakat. Nah oleh karena itu saya kira kita mendorong betul nih. Seperti tadi Kahumas Hakim Agung. Ini soal kemanusiaan. Tadi Mbak Anissa bilang minimal kelalaiannya membuat orang mati karena dia yang membawa, tidak ada orang. Orang tidak kuliah hukum pun itu bisa sudah dijerat. Ini minta maaf, ini tentu opini saya dalam konteks saya sebagai praktisi hukum Mbak Anissa. Cuman apa yang terjadi kita bilang, Pak Hakim yang mulia yang mengatakan itu bahwa hukum kita tidak baik-baik saja. Bahwa memang mafia berjalan di mana-mana, katakanlah sekarang ini Hakim, Ketua Mahkamah Konstitusi hancur, Ketua KPK. Kita bicara ini sudah sebagai tersangka, Ketua Mahkamah Konstitusi juga bermasalah karena etik. Inilah gambaran kita, hasil daripada reformasi kita. Kemudian sudah hancur berlebur-lebur. Itu menurut saya Mbak Anissa. Baik, saya ke Pak Maru. Sangat menyedihkan ketika kita banyak dihadapkan oleh situasi hukum Indonesia yang seperti ini. Tadi Pak Maru menyebutkan bahwa ini it's just the tip of the iceberg. Hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi viral, baru kemudian dicari keadilannya. Pak Maru berarti setuju dong, no viral, no justice? Ya kelihatannya seperti itu. Kalau kita perhatikan perkembangan kita bagian terakhir ini kan, ya tidak ada yang mengusik kalau tidak diviralkan dulu kan. Nah oleh karena itu ini sebenarnya indikator bahwa sistem yang menjadi masalah sekarang. Oleh karenanya saya berpendapat ini adalah wewenang seorang presiden sebagai kepala negara,
sebagai pimpinan tertinggi yang di dalam sumpah jabatan itu adalah menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dia harus juga menata semua ini. Bahwa penataan yang saya katakan sekarang di bidang kekuasaan kehakiman ini menjadi suatu prioritas karena tampaknya pemerintah sekarang hanya membangun infrastruktur yang tampak, yang bisa diraba. Jalan, kereta api, bus, apalagi itu lapangan terbang dan lain sebagainya. Tetapi pembangunan ekonomi satu yang paling penting, infrastruktur yang tidak nampak itu hukum dan peradilan. Kalau ini tidak jalan, semuanya hak-hak manusia tidak ada yang melindungi. Harta kita juga diambil orang atau katakanlah dalam perdata itu ditilep dengan perjanjian yang tidak dipenuhi. Tidak ada. Demikian juga investor datang tidak akan percaya. Pak Maruf, menurut Anda peradilan janggal seperti ini, apakah sekarang sudah semakin terbuka? Ya saya kira dengan apa yang dikatakan mengadakan atau membuatnya menjadi viral, saya kira ya. Tetapi yang penting sekarang apakah pimpinan memperhatikan ini dan ada sistem yang terpikirkan. Kalau saya mengatakan misalnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Judisial harus mengadakan konsolidasi di dalam kerangka menata pengawasan ini semua. Karena tadi dikatakan itu dari pengacara, saya tersentuh juga bahwa standar etik tertinggi itu menjadi ukuran juga dalam memeriksa perkara. Bukan hanya karena kita simpati, tetapi yang paling penting sekarang, apakah hakim bisa tidak hanya berbicara dengan kata-kata bahwa dia independen dan imparsial. Independen artinya bebas dari pengaruh siapapun intervensi. Untuk bisa adil, itu yang disebut imparsial, tidak memihak. Tetapi ukuran ini kita lihat dengan penuh perhatian bagaimana dia cara menangani perkara termasuk bahasa dengan standar etik yang tertinggi dan empati terhadap penderitaan orang itu merupakan hal-hal yang diukur di dalam penilaian secara etik. Barangkali kalau di negara-negara lain sidang peradilan itu ada yang memonitor dan mengevaluasi. Yeah. Jadi misalnya mahasiswa mengikuti satu perkara dari awal sampai akhir, dia mencatat semulai kata-katanya, sikapnya, apakah dia memang independen. Apakah dia memperhatikan misalnya tadi alat bukti yang dikatakan itu. Karena indikator yang kita lihat sekarang, saya setuju saja yang dikatakan oleh pengadilan, ya kasasi. Tetapi pernyataan seperti itu adalah sepertinya melihat ini biasa-biasa saja. Tetapi kita harus memberikan perhatian bagaimana sebenarnya seorang hakim harus juga memperhatikan sikapnya di dalam melihat suatu perkara yang menyentuh keadilan itu. Apakah memang juga pimpinan melihat, memonitor misalnya hakimnya itu dalam persidangan. Kalau kita lihat misalnya perkataannya, sikapnya. Apalagi di dalam suatu proses yang disebutkan integrated criminal justice system. Meskipun hakim itu dianggap sebagai pengawas dari seluruh proses itu, tetapi kalau tuntutan seperti ini misalnya, apakah bodoh-bodoh amat polisi sama jaksa demikian jauh apanya gapnya begitu cara melihat, karena sekolahnya sama juga kan, fakultas hukum. Jadi kalau misalnya penyidik mengajukan kepada jaksa mulai proses P19 sampai P21, kemudian jaksa menyusun dakwaan, kemudian menyusun tuntutan berdasarkan fakta yang ada, apakah demikian jauh ilmunya kan? Karena semua disekolahkan sama. Baik, Miris, memang ketika kalimat no viral, no justice itu menjadi ternyata sebuah fakta. Kita harapkan penegak hukum tetap berjalan sesuai porsinya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, apalagi seorang hakim, karena banyak mata yang memperhatikan. Terima kasih Pak Marwarar, terima kasih Bang Saur telah bergabung bersama kami di Interupsi. Saya Anissa Dasuki, pamit, selamat malam, sampai jumpa. Thank you.